Presentasi ini ada nilai. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa pada periode 1450 sampai 1410 sebelum Masehi ya. Latar belakangnya, bangsa Israel adalah umat perjanjian Allah yang terpilih menerima anugerah dan Taurat Allah secara khusus sejak Adam atau manusia pertama jatuh dalam dosa karena melawan. Temanya dalam kitab ini itu penciptaan, kedaulatan Tuhan dalam penciptaannya dan pilihannya. Tujuan dari kitab ini supaya dengan mengetahui isi kitab Kejadian ini dapat memahami kuasa Allah dalam sejarah penciptaan serta kuasa dan kehendak Allah terhadap penciptanya. Kemudian ini ada ayat kunci yang terdapat dari kitab ini. Kita buka bersama yang membawa Alkitab dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian saya putar ya. Di kitab Kejadian ini ada permulaan alam semesta dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Di sini dalam ayat ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian permulaan hidup manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Kemudian selanjutnya permulaan pernikahan. Permulaan pernikahan dalam Kejadian pasal yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian di sini ada permulaan hari Sabat yang terdapat dari Kejadian 2 pasal yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang kelima, permulaan dosa. Ini dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon yang itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Kemudian yang ke-6, permulaan rencana keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian yang ke-7, permulaan peradaban. Kejadian 4 ayat yang ke-17. Di sini Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain menjadikan suatu kota, dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Kemudian yang ke-8, permulaan suku, bangsa, dan bahasa dalam Kejadian 11 ayat yang ke-9.
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Geografinya, kejadian pasal yang ketiga yaitu manusia jatuh dalam dosa terjadi di Taman Eden. Kemudian kejadian 15 sampai 18 mengenai tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Israel. Demikian. Ada pertanyaan? Pertanyaannya di kelas atau di sini, Kak? Di sini. Tanya. Kan di dalam kitab Kejadian kan ada cerita sejarah. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel hanya berputar-putar saja selama 40 tahun pada saat keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa? Dipimpin oleh? Jalannya bermulus saja sampai di tanah Kanaan. Ada lagi? Tempat penulisnya. Nama penulis. Kalau nama penulisnya Musa. Nama dan tempat. Hanya nulis di rumahnya. Di rumah. Bukan tempat penulisnya. Yunani, Ibrani. Di buku yang kamu baca itu ada nggak? Kalau nggak ada ya. Di tempatnya, tempat penulis. Israel, tempat dari Israel. Yang ditanyakan tuh dia. Penulisnya kan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa berarti persepsinya berarti dia buat Dia menulisnya di kota apa gitu ya? Iya, nama tempat. Nama tempatnya. Kalau mungkin untuk lebih tepatnya tuh saya belum tahu. Kemungkinan di Israel, karena kan dia membawa bangsa Israel. Dari dia.